Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab network management. Kita sudah sampai ke lab yang 39 teman-teman, yaitu fitur hotspot. Nah, hotspot ini memiliki banyak fitur teman-teman. Nah, hotspot menyediakan fitur-fitur yang mana memiliki fungsi untuk memanajemen pada hotspot. Ada beberapa fitur hotspot yang kalian semua harus ketahui sebagai network engineer. Nah, yang pertama ada server profile. Nah, server profile ini memiliki kegunaan untuk menyimpan konfigurasi umum dari beberapa hotspot server. Profil ini digunakan untuk grouping atau menggrup beberapa hotspot server dalam satu router. Nah, server profile ini kalian bisa temukan di hotspotnya teman-teman, di IP hotspot, lalu ada nanti di sini ada server profile. Nah, pilih aja server profile di sini teman-teman. Nah, pada fitur hotspot MikroTik ada 6 metode autentifikasi yang bisa digunakan di server profile. Yang pertama ada HTTP PAP. Nah, ini metode autentifikasi yang paling sederhana, yaitu menampilkan halaman login dan mengirimkan info login berupa plain text. Ada juga yang namanya HTTP CHAP atau CHAP. Nah, di sini metode standar yang mengintegrasikan proses CHAP pada proses login. Ada juga yang namanya HTTPS teman-teman, yaitu menggunakan enkripsi protokol SSL untuk autentifikasi. Lalu ada HTTP cookie. Setelah user berhasil login, data cookie akan dikirimkan ke web browser dan juga disimpan oleh router di aktif teman-teman. Nah, di sini ya, di aktif. Lanjut, HTTP cookie list ini akan digunakan untuk autentifikasi login selanjutnya. Lanjut, kita ke MAC address. Nah, MAC address ini metode yang mana mengautentifikasikan user mulai dari user tersebut muncul di host list dan menggunakan MAC address dari klien sebagai user name dan password. Ada juga trial. Di sini user tidak memerlukan autentifikasi pada periode waktu yang sudah ditentukan. Ada MAC cookie. MAC cookie akan mencoba untuk mengidentifikasi user segera setelah mereka muncul di daftar host. Bisa dilihat teman-teman di sini. Ketika kalian pilih server profile, maka di sini ada login by MAC cookie, HTTP CHAP, HTTPS, HTTP PUB, ada trial dan MAC cookie. Lanjut, kita ke poin yang kedua, itu ada user. Nah, user adalah sebuah halaman di mana parameter username, password, dan profile dari user disimpan. Beberapa limitasi juga bisa ditentukan di halaman user seperti uptime, limit, dan byte in, byte out. Jika limitasi sudah tercapai, maka user tersebut akan expired dan tidak akan digunakan lagi teman-teman. IP yang spesifik juga bisa ditentukan di halaman ini sehingga user akan mendapatkan IP yang sama. Dalam fitur hotspot user ini terdapat fitur yang namanya user limitation yang memiliki sebagai berikut. Yang mencakup sebagai berikut, ada limit uptime. Nah, ini batas waktu user dapat menggunakan akses hotspot network. Ada limit byte in dan byte out, dan limit byte total. Batas kuota transfer data yang bisa dilakukan oleh user. Lanjut, kita ke poin yang ketiga. Di sini ada hotspot user profile. Hotspot user profile ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi umum dari user hotspot teman-teman. Profile ini digunakan untuk menjadikan satu grup beberapa user. Pada user profile mampu melakukan assign pulip tertentu ke grup user. Parameter timeout juga bisa diaktifkan untuk mencegah monopoli oleh salah satu user. Limitasi yang digunakan di sini ditentukan oleh user profile seperti data rate, kecepatan akses, dan session time atau sesi akses. Nah, di sini user profile mencakup ada address list. IP user akan ditambahkan ke dalam firewall address list sesuai list yang ditentukan. Incoming filter ini adalah nama chain baru untuk traffic yang berasal dari user
traffic upload. Outgoing filter, nama change baru untuk traffic yang menuju IP user atau traffic download. Lanjut, ada incoming packet mark. Ini nama-nama packet mark untuk traffic yang berasal dari IP user atau traffic upload. Ada outgoing packet mark, nama-nama packet mark untuk traffic yang menuju IP user atau traffic download. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini di hotspot. Nanti kalian tinggal ke bagian atas saja. Di sini rada ke kanan nanti ada namanya user profile. Setelah user ya teman-teman, user profile. Lanjut kita ke yang 4, ada yang namanya aktif. Tabel aktif ini memiliki fungsi untuk monitoring klien yang sedang aktif aja atau sedang terautentikasi di hotspot server kita secara real time. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. User profile sebelumnya ada aktif. Lanjut kita ke yang kelima, ada host di sini. Tabel host digunakan untuk memonitoring semua perangkat yang terhubung dengan hotspot server, baik yang sudah login maupun belum. Flag yang tersedia di dalam tabel host ada namanya SHDAP. Nah, S ini user yang ditentukan IP-nya di dalam IP binding. H ini user menggunakan IP DHCP, dan D ini user menggunakan IP statik. Lalu A ini user yang menggunakan login atau autentifikasi, dan P ini user di bypass pada IP binding. Nah, biasanya di sini teman-teman sebelah server di sini kosong nih. Nah, di situ biasanya nanti ada statusnya, ada S, ada H, ada D, ada A, dan ada P. Nah, ini adalah penjelasannya apa sih itu S, apa sih ketika statusnya H, apa sih statusnya ketika D, dan apa juga statusnya ketika A dan P. Oke, lanjut di sini teman-teman, user profile aktif, dan sebelahnya ada host. Lanjut kita ke IP binding teman-teman. Nah, IP binding adalah bypass host terhadap hotspot authentication, bisa dilakukan menggunakan IP binding. Nah, blok akses dari host tertentu berdasarkan original MAC address atau original IP address juga bisa dilakukan menggunakan IP binding. Jadi IP binding ini adalah untuk membypass jika suatu WiFi memiliki user atau user dan password saat login. Nah, ini dia bisa langsung ke bypass teman-teman dengan cara disetting. Nah, ini biasanya dipakai oleh user-user seperti user bos dalam sebuah perusahaan. Oke, lanjut kita ke Wallet Garden. Nah, Wallet Garden adalah sebuah sistem yang memungkinkan untuk user belum terautentikasi menggunakan bypass beberapa resource jaringan tertentu, tetapi tetap memerlukan autentifikasi jika ingin menggunakan resource yang lain. Nah, Wallet Garden tempatnya di sebelah service port teman-teman. Sini teman-teman, IP binding, service port, Wallet Garden. Lanjut yang ke-8, ada yang namanya Wallet Garden IP list. Nah, Wallet Garden IP list ini hampir sama seperti Wallet Garden, tapi mampu melakukan bypass terhadap resource yang lebih spesifik pada protokol dan port tertentu. Biasanya digunakan untuk melakukan bypass terhadap server lokal yang tidak memerlukan autentifikasi. Tempatnya di sebelah Wallet Garden ya teman-teman. Lanjut yang terakhir, ada yang namanya cookies. Di sini hotspot cookies digunakan untuk mengetahui daftar dinamis dari semua HTTP cookies yang valid. Nah, tempatnya itu di sebelah Wallet Garden IP list ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari fitur hotspot dari Mikrotik. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.